Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ayah Bunda, senang sekali saya Utfi Aini dari KB Azharo Aisyah Kaliwates bisa menyapa Anda dalam podcast Matahari, wadah inspirasi dari PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates. Podcast ini adalah persembahan kami dalam rangka Milad Aisyah yang ke-109. Sesuai dengan semangat Aisyah untuk terus menebar kebaikan, hari ini kita akan berbincang dalam tema meniti ketulusan memeluk amanah Allah dengan cinta. Telah hadir bersama saya seorang ibu yang sangat tangguh sekaligus wali murid dari lembaga kami. Beliau adalah Bunda Rimbi Budi Setiarini, SPD MPD. Assalamualaikum Bunda. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillahirobbilalamin, baik, sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Sibuk apa saat ini Bunda? Sibuk apa? Sibuk menjadi ibu pastinya. Dari 2 orang anak, sibuk menjadi istri dan sibuk menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi di Jember dan juga di UT. Masya Allah, akademisi juga Bunda. Alhamdulillah. Nah, Ayah Bunda, Bunda Rimbi hari ini akan berbagi kisah tentang perjalanan tulusnya dalam mendampingi Ananda yang memiliki kondisi Global Development Delay dan autis. Benar begitu Bunda? Iya, betul sekali. Bunda Rimbi, kita tahu bahwa ketulusan itu tidak hadir secara instan, tapi melalui proses yang sangat panjang. Jika kita kembali ke masa lalu Bunda, boleh diceritakan Bunda bagaimana awal Bunda menyadari adanya keterlambatan pada Ananda hingga sampai di titik ikhlas seperti sekarang, Bun. Oke, terima kasih. Kalau dikatakan tulus, sebenarnya tulus itu terpaksa. Bisa saya bilang ketulusan saya terpaksa karena keadaan yang memaksa kami sebagai orang tua untuk menjadi tulus. Keterlambatan adik sudah saya dan suami sadari itu ketika dia sebelum umur 1 tahun, adik mengalami keterlambatan di berbagai hal dan kami sempat mengkonsultasikannya dengan salah satu dokter anak, tetapi dokter tersebut menyarankan untuk tidak melakukan fisioterapi dulu karena saat itu kebetulan adalah sedang pandemi. Jadi memang tidak memungkinkan untuk melakukan terapi saat itu. Jadi kami menerapinya sendiri di rumah sampai di tahun 2021 mungkin saya terkena sakit yang parah dan itu juga adik dan juga masnya juga terkena juga. Jadi satu keluarga Bu? Ya, satu keluarga kecuali ayahnya. Alhamdulillah. Setelah itu adik mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Di tahun 2021 saat adik sudah berumur 1 tahun lebih, adik masih belum bisa bahkan merangkak, dia masih belum bisa, berguling belum bisa, benar-benar seperti anak bayi yang masih terlentang seperti itu. Jadi saat itu adik juga sering sekali masuk rumah sakit, sering sekali sakit dengan berbagai macam diagnosa, bahkan pernah dalam 1 tahun itu adik opname sebanyak 10 kali, jadi hampir 1 bulan sekali dia opname tuh. Lalu setelah itu juga keterlambatannya ini semakin semakin signifikan, saya melihatnya itu semakin signifikan. Lalu disarankanlah oleh salah satu dokter yang kodarullah, ternyata kok dokter itu adalah dokter yang pertama kali menolong adik saat adik lahir. Masya Allah. Dan jodohnya sampai sekarang, alhamdulillah, dokter tersebut menyarankan kami untuk melakukan terapi, fisioterapi, terapi wicara, dan di umur hampir 4 tahun adik baru bisa berjalan. Karena itu kami berusaha untuk menyekolahkan adik karena umurnya juga sudah 4 tahun saat itu, sudah waktunya untuk sekolah. Lalu kami berharap adik pasti bisa seperti teman-temannya, meskipun dia hanya terlambat tapi dia pasti bisa. Kami berpikiran seperti itu. Jadi saat itu bisa dibilang itu adalah proses denial kami. Kami pasti bisa. Tapi saat masuk sekolah, di saat orientasi, ternyata saya terkejut
adik perkembangannya sangat jauh dari teman-temannya. Ketika teman-temannya bisa berlari, bisa melompat, hal yang sangat simpel bagi kita ya orang tua, adik belum bisa. Jadi itu adalah pukulan bagi kami. Lalu dari pihak sekolah juga, disarankan untuk ke psikolog, biar tahu juga adik ini kenapa. Dari dokter juga menyarankan ke psikolog, dan ternyata adik didiagnosa dengan GDD dan juga autisme level 1. Seperti itu. Dan ketika saya memiliki anak yang pertama dulu, anak saya tumbuh dengan kesempurnaan, bisa saya bilang seperti itu, kemudahan dalam tumbuh kembangnya sangat mudah. Kami membersamainya dengan sangat mudah, sehingga membuat kami tidak bersyukur. Tapi ketika itu Allah memberikan adik, di mana dia, kalau bagi orang lain dia penuh dengan ketidaksempurnaan, dan itu membuat kami jadi bersyukur, sangat bersyukur. Ternyata yang tadinya melompat itu adalah hal yang biasa bagi tumbuh kembang anak, tapi bagi anak saya itu hal yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini anak saya belum bisa melompat. Untuk bicara, memanggil mami itu adalah hal yang biasa, tapi bagi saya luar itu biasa. Sangat luar biasa. Jadi itulah akhirnya kami dipaksa untuk ikhlas dengan keadaan seperti itu. Sungguh perjuangan hati yang sangat luar biasa, Bunda. Nah, Bunda melewati fase penerimaan tersebut, tentu perjuangan yang sesungguhnya itu ada pada keseharian kan, Bunda. Nah, boleh diceritakan, Bun, bagaimana Bunda mengatur rutinitas adik agar tetap nyaman di rumah, kemudian ketika tantrum mungkin seperti apa, dan bagaimana pembagian peran antara Bunda dan Ayah dalam mendampingi adik? Kalau rutinitas ini kebetulan itu masih menjadi PR yang sangat besar untuk kami, masih menjadi misteri. Misalnya saja untuk jam tidur, jam bangun, jam sekolah itu masih tergantung adik. Jadi kami masih tidak bisa menyesuaikan ritmenya, tidak bisa menemukan ritmenya hingga saat ini. Kami masih belajar dan terus belajar. Lalu ketika adik tantrum, dulu kami saat kami tidak tahu diagnosa adik itu apa, kami hanya membiarkan. Karena saya pun ketika adik tantrum, kami merasa stres, merasa burn out, karena adik bisa tantrumnya berjam-jam, dan itu tidak berhenti sama sekali. Lalu setelah mendapatkan diagnosa, kami mempelajari lagi melalui buku-buku, melalui tayangan-tayangan, melalui sosmed para orang tua yang mempunyai anak-anak ABK. Lalu didapatlah bahwa ketika seorang anak ABK, kami menyebutnya, yang paling efektif yang dilakukan adalah memeluknya. Jadi yang saya lakukan ketika adik tantrum itu hanya memeluknya tanpa melakukan apapun. Di sana adik akan merasa nyaman, merasa diterima, merasa rileks, dan dia akan tertidur. Setelah itu nanti dia akan bangun dengan ceria lagi, moodnya kembali baik lagi. Kemudian untuk pembagian perannya, Bunda? Pembagian peran sebenarnya kalau untuk pembagian peran, kebetulan kami adalah suami istri yang open minded. Komunikasi itu yang utama untuk kami. Jadi tidak ada kontrak tertulis, ayah harus ini, ibu harus ini, tidak ada. Jadi kami hanya melihat kondisi saja. Ketika saya sudah burn out, maka ayahnya mengambil alih. Ketika ayahnya sudah capek, lelah dengan segala macam rutinitasnya, maka saya mengambil alih. Jadi kami hanya kerjasama saja. Seperti itu. Intinya kerjasama yang kompak dibutuhkan, Bunda ya. Nah, berbicara tentang sekolah, Bunda, bagaimana atau apa pertimbangan awal Bunda memilih lembaga kami sebagai tempat adik bersekolah, Bunda? Memilih itu yang pertama karena Paut Terpadu Aisyah Kaliwates ini
adalah tempat di mana dulu adik saya dan juga kakak dari adik atau masnya ini bersekolah. Jadi mereka adalah alumni di sana. Masya Dan Allah. saya melihat mereka tidak hanya cerdas secara akademik saja, tapi mereka bisa cerdas secara spiritual juga. Alhamdulillah. Gitu. Karena jadi itu alasan utama kami menyekolahkan adik. Tapi ternyata di tengah-tengah itulah yang kami melihat perbedaan itu. Menjadi pintu Bunda, nggih? Ya, menjadi pintu untuk kami tahu diagnosa adik dan sebagainya. Masya Allah. nggih. Kemudian Bunda, selama kurang lebih 2 tahun kita berdampingan Bunda, mengawal adik berproses gitu. Bagaimana Bunda, perasaan Bunda melihat perkembangan adik dan selama ini kita kan melakukan komunikasi selalu aktif di hariannya. Menurut Bunda, seberapa penting komunikasi antara guru dan orang tua harus dilakukan, Bun? Menurut saya komunikasi antara guru dan orang tua itu sangat penting sekali, karena dengan adanya komunikasi itu para orang tua bisa mengetahui apa sih kemajuan anaknya, apa saja yang bisa dilakukan anaknya seperti itu. Dan melihat kemajuan adik di 2 tahun bersekolah di sini, menurut saya sangat luar biasa ya. Meskipun kita tidak bisa menilainya dengan anak tipikal, tidak bisa membandingkan dengan anak tipikal. Betul sekali, tidak bisa membandingkan. Tapi dengan melihat, misalnya saja sekarang adik sudah berani untuk bermain di playground. Di playground itu Masya Allah adik Bun. Ya betul, sudah berani naik tangga, turun tangga, sudah bisa berjalan, bahkan dia berjalan dari kelasnya ke pintu gerbang. Mungkin itu menurut kami dulu sebelum punya adik itu ada hal yang biasa. Gak ada yang perlu dirayakan untuk itu. Tapi ketika kita ternyata memiliki anak KBK, itu adalah hal yang sangat luar biasa, yang patut disyukuri. Ya, Bunda, betul sekali. Nah Bunda, di Milad Aisyah yang ke-109 ini, Bunda yang sudah merasakan program inklusi langsung dari sekolah kami, apa harapan Bunda untuk sekolah kita ini, Bun? Harapan saya sebagai wali murid dari ABK adalah berharap sekolah bisa lebih mengakomodasi lagi adanya sistem pendidikan dan kurikulum yang mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi, karena bagi kami orang tua atau wali murid, kami kesulitan untuk mencari sekolah yang bisa mengakomodasi anak-anak kami. Seperti itu. Baik, sebenarnya di saat ini pun Bunda, di sekolah kami itu sudah ada kurikulum itu sudah mengikuti untuk inklusi, Bunda. Dan ini menjadi penyemangat kami, Bun, agar kedepannya bisa lebih baik lagi untuk belajar. Nah, Bunda, untuk menutup obrolan ini, Bunda, pesan apa yang ingin Bunda sampaikan untuk orang tua di luar sana yang mungkin memiliki atau sedang menerima diagnosa anak dengan kondisi yang sama? Mungkin ini bukan pesan saya sendiri, tapi saya hanya mengutip dari berbagai macam orang. Kita hanya punya 2 tangan, kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita sendiri dan memilih mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan dan yang tidak ingin kita dengarkan. Dan yakinlah bahwa takdir Allah adalah takdir yang terbaik, dan Allah memilih kita karena kita mampu. Dan janganlah bersedih karena Anda tidak sendiri. Dan PAUD Terpadu Aisyah akan membersamai Masya Anda. Allah. Terima kasih banyak Bunda atas apresiasinya. Baik Ayah Bunda, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah terus kita dengan tulus mendampingi anak-anak kita dengan segala keunikannya. Akhir kata, saya Utfi Aini, Bunda Rimbi, dan segenap kru podcast Matahari mengucapkan Selamat Milad Aisyah ke-109, memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Dukung terus kanal ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.